Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari tugas hari raya ya, yaitu soal pertama kita menentukan grade telur ya, grade kualitas telur di sini. Baiklah, mari kita mulai ya dari penjelasan per baris pada codingan ini. Pada baris pertama, ini seperti kita sudah tahu ya, ini berfungsi untuk menyatakan library input output string. Tanpa ini kita tidak bisa menggunakan fungsi cin ya dan cout sebagai input dan output. Kemudian using namespace std, seperti kita sudah biasa tahu bahwa ini untuk memberitahu compiler bahwa kita akan menggunakan standar nama dari C++. Jadi kita cukup menulis cout daripada harus menulis lengkap std double titik ya, titiknya ada dua, cout. Lalu pada integer main ini dan pemuka ini merupakan fungsi utama, dan disinilah semua logika program akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Lalu kita masuk pada bagian deklarasi variabel awal di sini. Pada integer n, kita mendeklarasikan variabel n dengan tipe data integer untuk menyimpan jumlah total telur yang akan diperoleh pengguna. Lalu cout, sistem verifikasi kualitas telur. Di sini ya, sistem si telur ini untuk menampilkan judul program di layar. Kemudian cout masukkan jumlah telur juga sama ya. Ini menampilkan judul program di layar. Kemudian cin berarti program berhenti sejenak untuk menunggu pengguna atau user memasukkan angka jumlah telur lalu menyimpannya ke dalam variabel n. Lalu kita lanjut pada pendeklarasian array dan akumulator. Pada float berat indeks n ya, dan juga string grade array dengan indeks n, lalu integer harga n, dan juga Oke, di sini sampai integer harga indeks n ini adalah baris ini membuat sebuah array. Array ini digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu nama variabel. Ukuran array disesuaikan dengan nilai n yang akan diinput. Ya. Lanjut pada integer total layak sama dengan 0, total basi sama dengan 0, total pendapatan sama dengan 0. Maksudnya variabel ini disebut sebagai akumulator atau counter atau penghitung ya. Di saat kita memberi nilai awal 0 agar hitungannya akurat saat ditambahkan nanti. Lanjut pada bagian struktur perulangan dan logika pencabangan logika utama ya. Di sini ada for int i sama dengan 0 dengan kondisi kurang dari n, i plus plus, itu hasilnya di sini ya. Dan pembuka. Ini adalah perulangan berat. Perulangan for, program akan mengulangi proses input dan pengecekan sebanyak n kali. Indeks dimulai dari 0 karena array di C++ selalu dimulai dari 0. Lalu di sini perhati dengan indeks i mengambil input berat telur dan menyimpannya ke dalam array berat pada indeks ke i. Lanjut pada logika klasifikasi atau if else ya, di sini kita pakai logika kondisi di sini. Nah, di sini if berat i lebih besar dari atau sama dengan 65 ya, dan juga grade I sama dengan grade A, harga I sama dengan 2.500. Maksudnya, jika berat telur 65 gram ke atas, maka masuk ke grade A dengan harga satuannya yes, atau satu buah telur itu harga 2.500. Lanjut, else if berat I lebih besar dari sama atau lebih dari sama dengan 55, grade I grade B harga 2.000. Maksudnya sama, kalau misalkan jika berat di antara interval 55 sampai 64, maka masuk ke grade B. Maksudnya, ya masuk ke grade B dengan harga 2000. Lalu else if nih, berat I lebih dari atau sama dengan 45, grade I sama dengan grade C, harga I sama dengan 1000. Demikian juga sama juga, jika di antara interval 45 sampai 54, maka masuk ke grade C dengan harga per telurnya itu 1000. Else grade I akan basi.
atau hargai sama dengan nol. Maksudnya jika di bawah 45 gram dianggap basi dengan harga nol. Ya, jadi setiap kali telur masuk ke kategori layak A, B, atau C, variabel total layak plus plus akan bertambah satu. Sebaliknya, jika basi, total basi yang plus 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 yang akan bertambah. Lanjut, total pendapatan tambah sama dengan harga I. Maksudnya menambahkan harga telur yang baru saja dicek ke dalam total pendapatan keseluruhan. Oke, kemudian ini adalah output detail hasil sortir. Di sini ada si out and data hasil detail hasil sortir and line. Si out nomor, T berat, T harga. Di sini menampilkan header, tabel, simbol eh, front slash. Itu front slash ya, bukan backslash, front slash T. Di sini ya adalah tabulasi agar tampilan kolom terlihat rapi dan lurus. Tabelnya rapi dan lurus. Lanjut pada bagian for integer i sama dengan 0 i kurang dari n i plus plus. Ini maksudnya perulangan ini digunakan untuk menampilkan semua data yang tadi disimpan ke dalam array ke dalam bentuk tabel. Ya, si out i plus 1 front slash t berarti gitu, front slash t ya. Lanjut pada bagian kalkulasi tahap terakhir. Di sini presentase dengan tipe data float sama dengan float total layak dibagi N dikali 100. Itu menghitung berapa persen sih telur yang layak dijual. Kode float di depan itu total layak disebut typecasting ya di sini. Saya baru tahu di sini. Tujuannya agar hasil pembagian tidak dibulatkan ke bawah menjadi 0. Karena pembagian integer di C++ seringkali menghilangkan angka di belakang koma. Ya, terus ini baris terakhir CR ini untuk mencetak ringkasan beberapa jumlah telur, layak beserta presentasinya, jumlah telur basi, dan total uang yang didapat. Ini untuk penjelasan pengkodingannya ya. Lanjut kita running programnya. Di sini saya sudah membuat penjelasan runningnya agar lebih presisi kita cocokkan di sini. Ya, kita saya lihat dulu di sini. Saya buat ya untuk penjelasan running. Coba kita tunggu aja. Ini agak lama ya. Programnya runningnya agak lama. Oke, mungkin semenitan kayaknya baru keluar hasil output program. Lama banget ya. Lama sekali. Lama banget.
2 menit 52 detik. Wow, ini lama banget ya. Gimana yang hotel nanti tuh? Lama ya. Ini aja belum keluar nih. 3 menit ini Pak. Nunggu output ini. Belum kita ngejelasin deskripsi programnya, pseudocode-nya. Oke, setelah masukkan jumlah telur 3, misalnya 5, 60, 70. Nah, ini dia hasil keluarannya. Dia 45 gram itu grade C, harganya 1000, 60 gram grade B, harganya 2000, 70 gram grade A, 2500, total layak jual 3 butir, total pendapatan 500. Oke, kita langsung ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Pertama, kita logika dasarnya mulai. Program dimulai sebagai langkah awal dalam melakukan penyortiran dan verifikasi kualitas telur secara otomatis. Ketiga, program menyiapkan beberapa variabel dan array untuk menampung data jumlah telur berat masing-masing, telur kategori grade, serta harga satuan. Empat, program juga menyiapkan variabel penghitung untuk menjumlahkan total telur yang layak jual, total telur yang basi, dan total pendapatan yang dihasilkan. Kelima, program menampilkan pesan instruksi kepada pengguna untuk memasukkan jumlah telur atau N yang akan diproses melalui keyboard. 6. Program menerima nilai jumlah telur dan melakukan inisialisasi atau perulangan atau loop untuk mengambil data setiap butir telur. 7. Di dalam perulangan, program meminta pengguna memasukkan nilai berat telur dalam satuan gram. 8. Program melakukan proses pengambilan keputusan bertingkat atau nested if-else untuk menentukan kategori kualitas telur berdasarkan beratnya. Kayaknya agak ngelag, coba saya. Oke. Oke. Program memeriksa kondisi pertama jika berat telur mencapai atau lebih dari 65 gram, maka telur diklasifikasikan sebagai grade A dengan harga tertinggi. 10. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, program memeriksa kondisi kedua untuk berat minimal 55 gram guna mendapatkan status grade B. 11. Jika kondisi kedua juga tidak terpenuhi, program memeriksa kondisi ketiga untuk berat minimal 45 gram guna menetapkan status grade C. 12. Apabila seluruh kondisi berat minimal tidak terpenuhi, program menyimpulkan bahwa telur tersebut berada di dalam kondisi basi atau tidak layak dijual dengan harga nol. 13. Program secara otomatis menjumlahkan harga telur yang baru diproses ke dalam variabel total pendapatan dan menambah angka pada penghitung program penghitung pada statistik yang sesuai. Program mengulangi proses input dan klasifikasi tersebut sampai seluruh telur yang ditentukan di awal selesai diproses dari indeks 0 hingga n kurang 1. Setelah data terkumpul, program menjalankan perulangan kedua untuk menampilkan seluruh detail hasil sortir dalam bentuk tabel yang teratur. 16. Program melakukan kalkulasi akhir untuk menghitung presentasi telur yang layak dijual dibandingkan dengan total seluruh sampel telur. 17. Program menampilkan hasil statistik akhir yang meliputi total telur layak, total telur basi, serta total pendapatan kepada pengguna. 18. Setelah seluruh informasi ditampilkan di layar, proses verifikasi dinyatakan selesai. Selesai dan program berakhir. Ini sudah code-nya. Deklarasikan N, total layak, total basi, total pendapatan, I sebagai integer, presentasi float, berat N array of float, grade N array of string, harga N array of integer. Ini deskripsinya ya. Mulai cetak sistem verifikasi kualitas telur, cetak masukkan jumlah telur, baca N.
set total layak sama dengan nol, set total basi, set total pendapatan sama dengan nol. Terus for I sama dengan nol tuh N kurang satu du. Cetak berat telur ke I plus satu. Baca berat I. Terus if berat I lebih besar atau sama dengan 60, then grade I sama dengan grade A. Harga I sama dengan 2.500, total layak sama dengan total layak tambah satu, else if berat I lebih dari atau sama dengan 55 dan grade I sama dengan grade B. Harga I sama dengan 2.000, total layak sama dengan total layak ditambah satu. Else if berat I lebih dari atau sama dengan 45 dan grade I sama dengan grade C. Harga I sama dengan 1.000, total layak sama dengan total layak ditambah satu. Else grade I sama dengan basi, harga I sama dengan nol. Total basi sama dengan total basi ditambah satu, and if total pendapatan sama dengan total pendapatan ditambah harga I. And for cetak detail hasil sortir for I sama dengan 0 to N kurang satu do. Cetak I plus satu berat I, grade I, harga I, and for persentase total layak per N dikali 100, cetak total layak jual, total layak, cetak total basis, cetak total pendapatan rupiah atau sama dengan total pendapatan, cetak persentase layak, presentasi, persentase, dan selesai. Nah, ini penjelasan running kurang lebih seperti ini ya. Tadi seperti tadi kita lakukan input jumlah telur 3, baris kode akan untuk integer total layak 0, total basis sama dengan 0, total pendapatan sama dengan 0. Kondisi memori semua penghitungan dimulai dari 0. Terus tahap looping pertama, input dan klasifikasi, misalkan program I1, I sama dengan 0, cek kondisi apakah kurang dari 3, iya. Input, pengguna memasukkan berat 45, mengajukan if else, 45 lebih dari atau sama dengan 65, salah. Else if 45 lebih dari atau sama dengan 55, salah. Else if 45 lebih dari atau sama dengan 45, benar. Eksekusi grade 0. Grade C harga 0, maka total pendapatan 1.000. Ya, maka melakukan increment. Lalu putaran kedua atau perulangan kedua. Bisa menang satu, cek kondisi apakah satu kurang dari tiga. Ya, input pengguna memasukkan berat 60, masukkan if else. If 60 lebih dari atau sama dengan 65, salah. Else if 60 lebih dari atau sama dengan 55, benar. Eksekusi grade 1 sama dengan grade B, harga 1 sama dengan 25, totalnya sama dengan 2. Maka pendapatannya diubah menjadi total pendapatan 1.000 ditambah 2.000 sama dengan 3.000. Lalu ke putaran ketiga, I sama dengan 2. Cek kondisi apakah 2 lebih dari 3? Iya. Input pengguna memasukkan berat 70. Pengecekan if else, if 70 lebih dari atau sama dengan 65, benar. Eksekusi grade 2 sama dengan grade A, harga 2 sama dengan 2.500. Totalnya 3. Maka tadi diupdate nih, ditambah. Tadinya 3.000 ditambah 2.500, maka 5.500. Putaran keempat, cek kondisi apakah 3 kurang dari 3? Tidak. Sebentar ya. Aduh, gila ini. Oke. Lalu cek kondisi apakah 3 kurang dari 3? Tidak. Hasil program koordinat pertama. Lalu ini semuanya mencetak ya. Masing-masing 1.000, 2.000, 2.500. Lalu tahap statistik terakhir, program melakukan perhitungan akhir sebelum selesai. Hitung persentase 3 dibagi 3 dikali 100, 100%. Output akhir total layak jual 3 butir 100%. Total basi 0 butir, total pendapatan 5.500. Itu untuk penjelasan runningnya ya. Sini flowchartnya. Gak bisa di zoom ya. Gimana mau baca flowchartnya kok? Oke lah, udah jelas ya. Oke. Nah, kita dimulai dari start, kita memasukkan N, jumlah telur, terus total proses, total A sama dengan 0, total B sama dengan 0, total pendapatan sama dengan 0. Lalu kita ke pernyataan berulangan di sini ya, for I sama dengan 0 to N kurang 1. Jika kita lihat dari sisi true dulu nih, misalkan true, maka I plus berat I. Maka di pernyataan kondisi, berat I lebih dari atau sama dengan 65, jika iya,
Maka grade I sama dengan grade A, harga I sama dengan 2.500. Totalnya plus plus plus. Terus total pendapatan tambah sama dengan harga I plus plus naik lagi ke perulangan di sini sampai dia false ya. Lanjut, kita misalkan dia tidak, maka langsung lagi ke pernyataan kondisi lagi. Apakah total berat I lebih dari atau sama dengan 55? Jika ya, maka grade I sama dengan grade B, harga I sama dengan 2.000. Totalnya plus plus plus. Terus total pendapatan ditambah sama dengan harga I plus plus naik lagi ke atas. Terus jika tidak, tadi 55 ya. Nah, maka berat I lebih dari atau sama dengan 45. Jika iya, maka grade I sama dengan grade C, harga I sama dengan 1.000. Totalnya plus plus plus. Maka total pendapatan ditambah harga I plus plus naik lagi ke atas di sini ya. Nah, jika tidak, maka mencetak proses grade I bersama dengan basi. Ya, harga I sama dengan 0, total basi plus plus plus, ke total pendapatan plus sama dengan harga I, ke I plus plus, melakukan increment, naik lagi ke sini. Lanjut, kita ke perspektif ke false. Cetak header table. For I sama dengan 0 to N kurang 1. Jika true, cetak nomor berat, grade, harga. I plus plus naik lagi ke sini. Ke false, presentasi total layak dibagi N dikali 100. Cetak statistik akhir N. Oke, itu saja dari video saya mengenai program membuat eh, menentukan grade telur. Ya, mohon maaf jika misalkan kam- eh, kamera saya nge-lag ya, karena spesifikasi laptop saya kurang mumpuni. Mohon maaf jika kurang jelas ya. Demikian saya akhiri. Selamat siang, Tuhan memberkati. Baik.